في نهاية القبول والوصول إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أحبابه جميع حاجات بسم الله أن الله يقضي حاجتنا من حوائج الدنيا والآخرة شول الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Al-Fatih Al-Khatim As-Sabiq An-Nasiril Haq Wal-Hadi ila siratikal mustaqim Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yaqulullahu ta'ala fi kitabil karim Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam addibu auladakum ala salasi khisalin hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitih wa qiraatil Qur'an al-hadis. Wa qala aidan man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di dalam majelis yang penuh keberkahan ini, yaitu tiada lain kita menjalankan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita jalankan ini bisa menjadi amal jariah kita nanti kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas ibadah puasa di bulan Ramadan serta aktivitas amaliyah kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Salawat serta salamnya semoga tercurahkan keharibaan baginda Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan adanya beliau kita semua bisa menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik, menjalankan aktivitas ibadah kita dengan teratur,
menjalankan apapun kebaikan itu sesuai dengan yang Allah turunkan kepada kita semua. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir tidak bisa menyampaikan sesuatu hal yang mungkin bisa membuat ilmu kita menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun saya berusaha semaksimal mungkin apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bekal kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini bertepatan hari Ahad dan bertepatan pada tanggal 25 Ramadan. Alhamdulillah kita semua sudah melewati bulan yang suci ini, melewati 25 hari yang mana di 25 hari ini kita menjalankan aktivitas ibadah puasa kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering disebutkan dalam Al-Qur'an dan sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan seperti halnya yang diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya panjenengan nggadai rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa saja tidak cukup. Di ayat tersebut ya ayyuhalladzina amanu, ada amanu, iman. Jadi takwa dan iman, kita harus memiliki, wajib memiliki iman serta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua digolongkan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini materi yang kami sampaikan adalah tentang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sering kita dengar cinta itu bagaimana? Cinta itu, untuk mengaplikasikan cinta itu bagaimana? Untuk menggunakan rasa cinta itu bagaimana? Apakah dengan berfoya-foya? Apakah dengan menghamburkan harta-harta kita dengan sesuatu hal yang tidak bermanfaat, atau hal yang lainnya? Dan hari ini, pembahasan hari ini adalah mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mendengar nama yang amat agung, nama yang sering kita sebut setiap hari dengan lantunan sholawat yang kita kumandangkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu perasaan yang ada di dalam hati dan bisa kita ungkapkan dengan haliah kita, dengan tingkah kita. Mencintai seseorang pasti kita akan mencari sesuatu yang disenangi oleh orang tersebut. Panjenengan menawi tresno dateng tiang lintu, pasti panjenengan madosi perkawis sing disenengi. Mboten mungkin damel perkawis ingkang mboten disenengi. Nggih napa mboten? Contone manten anyar. Nggih, manten anyar.
lek sik awal seneng-senenge cinta-cintai, tapi lek wis suwe melenek. Nggih napa mboten? Lah, ini kalau tidak kita dasari dengan rasa cinta kita dengan amat kuat, maka cinta itu tidak ada gunanya. Begitu juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah niku orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum terciptanya alam semesta ini, bahkan sebelum terciptanya Nabi Yuna Adam alaihissalam, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini tidak mungkin diciptakan kalau tidak sebab nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi Adam, Nabi kita Nabi Muhammad itu sudah ada, namun dalam bentuk nur, dalam bentuk cahaya. Bahkan ada cerita ketika Nabi Adam alaihissalam melamar atau memberikan mahar kepada Sayyidatuna Hawa, istrinya beliau memberikan mahar berupa membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal waktu itu tidak ada orang sama sekali kecuali hanya Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa beserta para malaikat-malaikat. Jika kita melihat sejarah seperti ini, kita akan tahu betapa pentingnya mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jika mencintai hanya diucapkan dalam lisan saja itu masih kurang. Kita harus mengungkapkan rasa cinta itu dengan haliah kita. Bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana kita sering menyebutnya, namun apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan ajaran dan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Ada beberapa hadis-hadis yang mana hadis itu adalah dawuh-dawuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa dibuat pijakan hukum sampai segitunya. Dawuhnya baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa dibuat pijakan hukum. Menawi dawuh panjenengan kinten-kinten saged mboten? Wicantene panjenengan saged napa mboten? Kita ini masih umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering melontarkan kata-kata yang buruk, menyampaikan kata-kata yang kasar, tidak mengikuti ajaran dan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabba sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang mencintai sunnahku, ajaranku, tuntunanku, faqad ahabbani, maka sungguh dia aku cintai. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan orang yang aku cintai nanti kelak bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan derekaken tuntunanipun, ajaranipun Kanjeng Nabi niku pasti diremeni Kanjeng Nabi.
Kanjeng Nabi niku remen dateng umat-umate. Dalam cerita sampai akhir hayatnya, apa yang disebutkan? Bukan kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan beliau termasuk makhluk yang paling utama, makhluk yang paling diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa meminta pun Rasulullah sudah dijamin. Namun Rasulullah tidak memikirkan dirinya sendiri. Beliau di akhir hayatnya menyampaikan ummati, ummati, ummati. 3 kali dia sampaikan, 3 kali beliau menyampaikan ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Bahkan sakaratul maut itu tidak mudah, Pak Bu. Sakaratul maut itu tidak mudah, sulit, apalagi orang-orang yang tidak memiliki iman. Na'udzubillah. Nah, dari situ Rasulullah merasakan dicabutnya nyawa, padahal yang mencabut itu sudah paling halus. Mungkin kalau menawi tiang-tiang sing awon langsung dicabut, tarik. Tapi lek tiang saya mboten. Tiang saya pelan-pelan mencabut roh itu pelan-pelan. Wong panjenengan mawon kenging pisau utawi kenging jarum mawon sakit. Napa malih dicabut nyawane. Niku sakite saestu. Kula pernah menyaksikan sendiri orang yang menghadapi sakaratul maut dan dia selama hidupnya tidak pernah mengerjakan sholat. Itu sulit, sampai teriak-teriak, sampai bengok-bengok wong sakaratul maut. Menawi wonten tiang sing sakaratul maut gampang niku otomatis. Tiang niku tiang ingkang sae. Beberapa kali kula menyaksikan orang sakaratul maut itu kesulitan. Bahkan meskipun dituntun Allah, Allah, atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kesulitan. Karena semasa hidupnya tidak pernah menjalankan aktivitas ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu baginda Rasulullah menyampaikan, orang wong lek sing melok derek tuntunanku maka aku mencintainya. Kula tresno dateng tiang niku. Dan orang yang aku cintai maka bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjuangan Rasulullah itu untuk umatnya sangat begitu besar. Tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Kalau kita coba bayangkan cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW terkadang hanya bulan Maulid. Selain di bulan Maulid kita tidak merayakan. Bahkan ketika disebutkan nama baginda Rasulullah SAW kita jarang menjawabnya. Padahal di situ diterangkan orang yang tidak menjawab mendoakan baginda Rasulullah SAW termasuk orang yang bakhil, orang yang pelit. Makanya ketika disebutkan nama Rasulullah SAW kita diharuskan menjawab. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah niki sanes tukang-tukang kados tukang macul, Pak Bu. Rasulullah niki sanes tiang-tiang biasa sanes, tapi menungso sing banget dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hidupnya tidak sama seperti kita. Kita menjalankan sholat masih enak, secara berjamaah masih enak.
Di zaman Rasulullah SAW tantangannya begitu berat. Rasulullah menghadapi orang kafir Quraisy yang mana wataknya orang-orang Arab sana lebih keras daripada orang Madura. Mriki wonten nggih tiyang Madunten? Telok lemak nggih. Jadi lebih keras. Mungkin yang selesai dari umroh atau haji mungkin tahu sifatnya orang Arab itu seperti apa. Itu tantangan baginda Rasulullah. Bahkan ketika Nabi Isra Mi'raj pun orang-orang kafir Quraisy itu tidak mempercayai apa yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak dibenarkan oleh mereka. Rasulullah niku maksum, beliau niku dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah niku termasuk ummi, mboten saged maca, mboten saged nulis niku Rasulullah. Napa tujuane? Keranten Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab sucinya yang berupa Al-Qur'anul Karim, yang mana diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba akal logika kita. Andaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa membaca, bisa menulis, kira-kira orang-orang kafir Quraisy itu percaya tidak dengan adanya wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Percaya napa mboten? Krana lek Kanjeng Nabi niku saged maca lan nulis, otomatis wong kafir Quraisy niku menduga kalau Al-Qur'an ini adalah buatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah niki hikmah. Terus langsung saking Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah Subhanahu wa taala maringi Kanjeng Nabi niku ummi supados kersane Al-Qur'an niki boten disangka gawen-gawen. Andaikan Nabi saged nulis, maca, penak. Lah ngoten mawon kali tiang-tiang kafir Quraisy niku Kanjeng Nabi boten dibenarkan, malah bahkan tidak mempercayai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sepatutnya kita itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang mengaku cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mengikuti sunnahnya, tanpa mengikuti ajarannya, maka orang tersebut termasuk kadzab, termasuk wong sing ngapusi, orang yang pendusta. Ngakune umate Kanjeng Nabi, tapi mboten derek-derek tuntunane Kanjeng Nabi. Niku termasuk wong sing kadzab, orang yang pendusta. Terus Kanjeng Nabi niku pancen manusia yang sempurna. Andaikan disandingkan dengan nabi-nabi yang lain, maka tampak kesempurnaan baginda Rasulullah SAW. Kita telah tahu ceritanya Nabi Yusuf, kita telah tahu ceritanya Nabi Sulaiman, Nabi Nuh, Nabi Idris dan lain sebagainya. Itu masih lebih mulia baginda Rasulullah. Gantengnya pun niku ngelebihi Nabi Yusuf, gantengnya Kanjeng Nabi. Mane wau kula menyampaikan hadis addibu auladakum ala salasi khisalin. Ajarkanlah kepada putra putri panjenengan, kepada generasi kita, nopo sing diajarkan? 3 perkara. Ingkang pertama, hubbi nabiyikum, mencintai nabimu.
mencintai nabi panjenengan sedaya. Sinten nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing nomor kali wa hubbi ahli baiti, mencintai keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai keturunannya. Dan yang terakhir wa qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Paling pokok adalah hubbi nabiyikum, mencintai nabi panjenengan. Nah, hadis Rasulullah menyampaikan seperti ini. Jadi yang kita ajarkan terlebih dahulu adalah rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Jangan sampai kita mencintai selainnya nabi kita, dengan artian seperti contoh mencintai atau mengidolakan orang-orang yang tidak patut untuk dicontoh akhlakul karimahnya, apalagi orang-orang yang selain Islam, non-Islam. Karena apa? Kok kita tidak boleh mengidolakan orang-orang yang selain orang Islam? Karena Nabi pernah dawuh, al-mar'u ma'aman ahab. Dari Abdullah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Andaikan kita mencintai orang selain Islam, maka kelak di akhirat kita akan dikumpulkan bersama beliau. Na'udzubillah. Makanya idola yang paling baik adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya bagaimana untuk mengidolakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita harus tahu sejarah beliau, mukjizat beliau, istri beliau ada berapa, putra-putri beliau ada berapa. Makanya di Madin biasanya ada pelajaran aqidatul awam, pelajaran tauhid yang di sana menjelaskan tentang Rasul, tentang sifat-sifat Rasulullah, sifat wajib Rasulullah, dan lain sebagainya. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan untuk mencintai Rasulullah. Contoh lagi, ketika kita, ini biasanya terjadi pada anak muda, ketika ada seseorang yang mungkin sudah tenar, populer, masyhur, terkenal di media sosial, dan kita tidak melihat apakah dia orang Islam, apakah dia itu orang yang betul-betul beragama, taat dalam agama, atau memang betul-betul mengikuti ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jangan sampai kita mengidolakan orang selain Islam. Terus siapa yang kita idolakan? Boleh ulama, para kiai-kiai yang memang betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuatah ulama-ulama sing memang betul-betul lurus dalam menjalankan syariat Islam, dalam menjalankan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai wonten cerita enten ulama, salah satu ulama bernama Syekh Muhammad Hariri. Beliau ini termasuk salah satu murid dari mertua Habib Umar bin Hafid. Biasanya kitabipun kula waos. Salah satu murid dari Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Syekh Muhammad Hariri ini
Pernah suatu ketika sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit, diperiksa sampai di rongsen, kaget. Dokternya ini kaget, dokternya pun kaget, heran. Hai Syekh, jantungnya panjenengan iki teng pundi? Kok boten wonten, tapi jenengan kok tasik gesang, kok masih hidup, kok masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Syekh Muhammad Hariri ini tersenyum. Senyum. Boten langsung dijawab, tapi tersenyum, terus akhirnya menyampaikan, jantungku kutitipkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking cintai dateng Kanjeng Nabi sampai jantung ini ku dititip nonok Kanjeng Nabi. Cara logika mboten tutuk Pak Bu. Jantung uang ganok jantungnya kira-kira mati napa mboten? Lek kula jelas mati niku. Lek panjenengan urip napa mboten? Urip napa mboten, Pak? Niki koyoke kata sing tilem niki. Ngantuk nggih. Semoga-moga sing ngantuk rezekine akeh. Tapi sing gak ngantuk luweh akeh. Lah Syekh Muhammad Hariri niki mboten gak ada jantung. Tapi jantungnya dititip nang Kanjeng Nabi. Nah niki saking duwe rasa cinta, banget cintai dateng Kanjeng Nabi. Bahkan setiap hari sering bertemu Kanjeng Nabi, mboten lewat mimpi. Jadi Kanjeng Nabi niku tasik wonten, Pak Bu. Rohnya itu masih ada. Biasanya pun menemui orang-orang yang soleh, orang-orang yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diterangkan orang mukmin selagi dia masih iman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti jika orang itu orang awam, sebelum sakaratul maut pasti nanti akan ditemui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang khos, orang yang khusus, sebelum meninggal pun, bahkan sebelum sakaratul maut sudah ditemui oleh baginda Rasulullah. Banyak ulama kita yang bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lewat mimpi pun itu sudah dibenarkan. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdah, katanya Rasulullah. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka dia seperti melihatku dalam kenyataan. Wala yatamassalu asyaiton bi, dan setan itu tidak bisa menyerupaiku, katanya Kanjeng Nabi. Jadi panjenengan seumpami yang mandar muga mawon nggih. Mandar muga mimpi ketemu Kanjeng Nabi sedaya niki. Mandar muga ditemoni Kanjeng Nabi sakderenge sakaratul maut. Lek mimpi Kanjeng Nabi niki jelas-jelas nyoto niku Kanjeng Nabi. Wonten cerita malih. Wonten cerita niki tiang ingkang wuta. Tiang niki wuta. Ben dintene penggaweane sregep menyang dateng masjid, salat berjamaah. Sregep salat berjamaah. Setiap hari niku wong wuta kali beto teken. Lah suatu ketika badhe nglampahi salat subuh kados mekaten niki. Tongkate niku ilang. Tongkate ilang, terus akhirnya tetep berangkat. Dugi tengah dalan tiba. Dawah tiangnya niku. Terus akhirnya wangsul mboten nderek jamaah salat subuh ten griyane jenenge wong wedok nggih diseneni. Lah apa Pak budal? Wong wis ngerti wuta kok budal. Wong gak duwe tongkat kok budal ae. Jenenge wong wedok. Niki mesti niki wong wedok nggih.
Bu. Dadi diseneni. Tapi mendel mawon. Wong lanang ngoten niku pun nggih. Mendel, tapi mungkin lek ana dhuwit diwehno ning wong wedok. Seneng wong wedok pun. Nah iki mendel cuma jawabe ngeten. Aku iki mek derek tuntunanipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku mengajarkan agar kita itu sholat berjamaah setiap 5 waktu. Nah pancen wong wuta niki mboten nate ketinggalan sak rakaat pun mboten nate ketinggalan. Alasane ngoten, alasane derek tuntunanipun Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah akhire pun mantun diseneni ambek sing wedok tilem pun. Tilem mantun salat subuh ten griya tilem akhire kepanggih Kanjeng Nabi. Ten mimpine kepanggih Kanjeng Nabi. Terus kali Kanjeng Nabi didhawuhi ngeten. Apa awakmu, cara bahasane sakniki ngoten. Apa awakmu? Nggih Kanjeng Nabi, kala wau kula mantun didukani kali garwa kula. Loh, mergo apa? Mergo kula nderekaken tuntunane panjenengan, tirose panjenengan lek salat jamaah ngeten-ngeten. Akhirnya Nabi tersenyum, terus kemudian astone Kanjeng Nabi niku langsung menyentuh kedua matanya. Seketika itu ketika bangun, orang yang buta itu langsung sembuh dan bisa melihat dunia ini. Nah ini subhanallah, nyoto saestu cerita tentang Kanjeng Nabi. Mangane nek panjenengan mboten tresno, mboten cinta ten Kanjeng Nabi, kebacut Pak Bu nggih. Termasuk wong sing rugi lek mboten cinta dateng Kanjeng Nabi. Enten malih cerita malih. Niki kula ceritani tok niki. Kula ceritani tentang masalah yok nopo lek tiyang kepanggih Kanjeng Nabi, yok nopo tiyang lek wis duwe rasa cinta mahabbah dateng Kanjeng Nabi, ternyata hikmahnya itu seperti ini. Enten tiyang lumpuh, mboten saged ngadeg. Terus akhirnya singkat cerita, beliau itu langsung mimpi Kanjeng Nabi. Mimpi Kanjeng Nabi. Lah ten mriku kali Kanjeng Nabi singkat cerita langsung diusap sikile, diusap langsung saknalika tangi saking mimpine langsung waras saged tangi. Terus akhirnya nazar, nah aku waras kok ngene mergo Kanjeng Nabi, aku setiap mahallul qiyam pasti aku tak ngadeg. Bahkan bukan mahalul qiyam, mulai awal sholawatan, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, mulai dari awal hingga akhirnya maulidun Nabi, dia itu berdiri. Karena apa? Karena menghormati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya panjenengan nek nggadahi hajat-hajat, nggadahi perkawis-perkawis ingkang angel urusane, tawasul dateng Kanjeng Nabi. Tawasul dateng Kanjeng Nabi. Monggo jaminane niku kathah hajat-hajate dikabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Terus sing paling inti angsal syafaatipun Kanjeng Nabi. Nah, niki kula lek nyeritakaken tentang mencintai Kanjeng Nabi kathah sangat. Di antara keistimewaan Kanjeng Nabi niku napa? Dalam kitab Muraqi al-Ubudiyah, dalam nazam Bahar Basit, di sana lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa mata abas lam fi mada zamani. Kanjeng Nabi niku mboten nate selama hidupnya ihtilam, mimpi basah, nyun sewu, mimpi basah, mboten nate sama sekali selama hidupnya. Nek menawi kula lan panjenengan tasik nate, Kanjeng Nabi mboten.
Lajeng Kanjeng Nabi mboten nate aop. Aop niku napa? Menguap. Lek ngantuk biasanya wah ngoten. Nah niku aop. Niku Kanjeng Nabi mboten nate. Niku termasuk kekhususane Kanjeng Nabi. Minhud dawabu falam tahrub wa ma waqa'at dzubabatun abada fi jismihil hasani. Laler niku mboten nate mencelok dateng Kanjeng Nabi. Dateng awake pun Kanjeng Nabi, badane pun Kanjeng Nabi ingkang bagus niku mboten nate mencelok. Bahkan minhud dawabu falam tahrub wa mawaqa'at. Hewan-hewan melata itu tidak lari dari Kanjeng Nabi. Mboten nate. Bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat wa la yura asru baulim minhu fi alani. Kanjeng Nabi menawi ningali dateng ngajeng saged ningali dateng wingking niku Kanjeng Nabi, kekhususanipun Kanjeng Nabi. Meskipun wajahnya melihat ke depan tapi belakang masih bisa dilihat. Kemudian nyun sewu, air kencingnya Kanjeng Nabi itu tidak ada bekasnya di dunia ini, tidak ada bekasnya. Jadi Kanjeng Nabi kencing utawi nyun sewu berak niku mboten enten, langsung diserep kali dunya niki. Makanya sampai ono peringatan Isra Mi'raj niku gara-gara wa fi riwayatin gara-gara langit niku nangis mergo mboten ditekani Gusti Kanjeng Nabi. Mergo dunya tok sing ketekanan Kanjeng Nabi. Diserep. Sampai Kanjeng Nabi wafat niku tuya damel ngedusi Kanjeng Nabi mboten enten. Mboten napa istilahnya ngecembung niku mboten. Langsung dibeto. Lah tuya hasil mandinya Kanjeng Nabi niku disebar teng donya. Sing tuya niku wonten ten daerah lemah, sing tuyane akeh mongko dadi masjid. Lek tuyane titik dadi musala. Nah, teng mriki niki kula yakin niki wonten tuya bekasipun Kanjeng Nabi. Mangane barokah saestu masjid musala niku barokah saestu. Qatfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sif yadabi mukhtatini. Kanjeng Nabi niku ketika duduk bersama kaumnya itu seperti orang yang berwibawa, tinggi tegak, pundaknya itu tinggi tegak. Dan Kanjeng Nabi mulai dari lahir sudah berkhitan. Niku Kanjeng Nabi. Oh, niki wau keloncatan Nadhom 1. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura dhilluhu fi syamsi dhu fadani. Hatinya Kanjeng Nabi itu tidak pernah tidur sedikit pun meskipun matanya beliau itu ngantuk atau tidur. Nek awake dhewe panjenengan tingali panjenengan lek turu ya wis turu, mboten kira ngrasakno sing liyane. Dan Kanjeng Nabi itu tidak ada bayangannya itu tidak ada. Ketika matahari menyinari Kanjeng Nabi enggak ada bayangan sama sekali. Menawi kita wonten hadil khasa'isa fahfat hatakun amina min syarri nari wa surrakin wa min mihani. Sapa wong sing iso nyekel perkawis niku wau tentang mukjizat Kanjeng Nabi, tentang keistimewaan Kanjeng Nabi, moko diselametno saking setunggal, saking keelekan. Nomor kali diselamataken saking geni dari api. Kemudian nomor 4 diselamatkan dari maling, dan yang nomor 5 diselamatkan dari bencana. Semoga kita semua diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan barokahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita tergolong umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula mboten saged menceritakan
banyak tentang Kanjeng Nabi, karena masih banyak. Menawi kula kupas tuntas, insyaallah sampai zuhur insyaallah sanggup. Terus kula niki meminta datang panjenengan supaya mencintai sangat datang Kanjeng Nabi. Nek pun ngerti keistimewaan Kanjeng Nabi, mengerti apa yang ada di dalam Nabi Muhammad SAW, maka tanamkan di hati kita untuk mengidolakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, untuk terus meniru dan menteladani apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, terutama menjalankan apa yang diberikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kami tutup, monggo kita sedaya maos istighfar datang Allah Subhanahu wa taala, nyuwun pangapura datang Allah Subhanahu wa taala supados sampai akhir penghujung bulan Ramadan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang ketika memasuki bulan Ramadan dan sampai selesainya bulan Ramadan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut maghbunun, orang yang dirugikan. Oleh karena itu, mari sareng-sareng maus istighfar nelongso datang Allah Subhanahu wa taala, meratapi dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Monggo nggih sareng-sareng nggih. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan. Ya Allah, berilah kita ampunan-Mu ya Allah, berilah kami ampunan-Mu ya Allah, dan berilah kami syafaat-Mu ya Rasulullah. Kami semua ini berlumuran dosa ya Allah. Berapa dosa yang kami lakukan setiap hari ya Allah. Kami selalu melaksanakan maksiat-maksiat kepadamu ya Allah. Berilah anugerah-Mu ya Allah, dan berilah ampunan-Mu ya Allah. Selama di bulan Ramadan ini sampai akhir bulan Ramadan ini, semoga kami diberikan ampunan-Mu ya Allah. Astaghfirullah. Kami semua berlumuran dosa ya Allah. Apapun yang kami lakukan ini semata-mata karena nafsu kami ya Allah. Kami mengharap ridha-Mu ya Allah. Apa yang kami lakukan ini karena nafsu kami ya Allah. Ampunilah dosa kami selama ini dan sampai akhir penghujung Ramadan ini, dan semoga kami semua diberikan husnul khatimah, husnul khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi